Halo guys, selamat datang di channel Feby Taliot. Channel yang menceritakan cerita-cerita seru yang mungkin terjadi di lingkungan kita, baik cerita seram, berita, atau cerita viral. Setelah kemarin kita feedback ke 2009, cerita mistis yang dialami Bimo, kali ini kita akan bercerita seru lagi dengan topik yang berbeda. Sebelum kita bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, share, and like channel ini, subscribe dulu ya. Semoga bantuan subscribe, like, and share dari teman-teman membantu kita untuk selalu bersemangat bikin cerita yang akan kalian nikmati tentunya. Oke, kita langsung saja kepada ceritanya. Cerita ini bertopik kasih. Nama yang indah untuk seorang perempuan, tapi berbeda dengan nasib seorang kasih. Kasih adalah seorang anak perempuan yang tinggal dari keluarga sederhana di kampung halamannya. Kasih memutuskan untuk merantau ke daerah perkotaan dengan bekerja sebagai pembantu. Tapi alangkah sedihnya, saat dia balik kampung, dia sudah berbadan dua atau berada dalam keadaan hamil besar. Saat dia sampai rumahnya, keluarganya begitu kaget dan kecewa. Apa yang terjadi dengan anak gadisku? Apa yang terjadi dengan Kasih? Karena saking begitu kecewanya, keluarganya tidak menerima keberadaan Kasih untuk balik kampung ke rumahnya. Tidak hanya keluarganya yang tidak menerima keberadaan Kasih, begitupun dengan masyarakat sekitar. Mereka setiap hari ngomongin tentang Kasih yang sudah hamil besar. Lama-kelamaan, keluarganya yang tidak suka mendengar gosip dari tetangganya memutuskan untuk mengusir Kasih dari rumahnya. Setelah Kasih diusir dari rumahnya, begitupun dengan masyarakat sekitar. Mereka juga mengusir Kasih dari daerahnya, takut daerahnya ini akan kena bala. Mereka melempar Kasih dengan batu, mengusir Kasih seperti binatang. Alangkah sedihnya Kasih, seorang anak perempuan lagi hamil besar, dilempar batu, diusir keluarga, diusir masyarakat. Dia begitu kecewa, begitu sedih, dan begitu menderita. Waktu pun berlalu. Setelah Kasih melahirkan anaknya, dia pun tinggal berdua dengan anaknya di sebuah pondok di tengah hutan. Karena hari demi hari Kasih lalui dengan penderitaan, seakan tubuh dan pikirannya itu tidak sanggup menanggung beban yang deritanya. Akhirnya, dengan sekian banyak penderitaan dan cobaan, Kasih pun memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum Kasih bunuh diri, dia membunuh bayinya dengan cara menenggelamkan bayinya ke dalam ember yang berisi air. Saat dia menenggelamkan anaknya, dia begitu sedih sambil menangis. Seakan dunia ini rontok atau jatuh kepadanya. Teriakan anaknya pelan-pelan dimasukkan ke dalam air. Akhirnya anaknya meninggal dunia di malam itu juga. Dibarengi dengan cuaca petir, hujan deras, kilat menyambar di mana-mana. Setelah Kasih membunuh anaknya, akhirnya dia pergi berjalan ke daerah hutan. Waktu dia sampai di hutan tersebut, dia menemukan satu pohon besar. Dia berjalan ke hutan tersebut dalam keadaan hujan yang sangat besar. Saat sampai di pohon besar tersebut, dia duduk di pohon tersebut, menangis, meratapi nasib yang dideritanya, membayangkan anaknya mati di tangannya sendiri. Karena penderitaan yang tidak habis-habisnya, akhirnya Kasih memutuskan bunuh diri di pohon tersebut dengan cara memotong urat nadinya. Hujan semakin deras, petir semakin menyambar. Akhirnya Kasih meninggal di pohon tersebut.
1 bulan telah berlalu dari kematian Kasih dan anaknya. Tahun itu adalah tahun 1980. Setelah berita Kasih meninggal, akhirnya datanglah seorang pendatang baru ke kampung tersebut. Pendatang baru ini berniat untuk menetap di kampung tersebut. Karena secara penampilan, kampung tersebut sangat baik untuk ditinggalin dengan udara dan pemandangan yang bagus. Datanglah satu keluarga, yaitu sepasang suami istri dan 1 orang tuanya. Suaminya bernama Aa, istrinya bernama Ita, dan ibunya. Dalam keadaan mereka datang ke kampung itu, istrinya itu dalam keadaan hamil besar atau sudah mau melahirkan. Mereka tinggal tidak jauh dari tempat gubuk Asih waktu tinggal sama anaknya. Mereka tinggal bertiga. Sebelumnya mereka tinggal di sana, itu tidak terjadi apa-apa. Normal seperti biasanya. Mereka hidup bahagia, ada suami, istri, dan nenek. Tapi semuanya itu berubah setelah Ita melahirkan. Pas sebelum Ita melahirkan, cuaca di daerah itu selalu hujan. Tidak pernah berhenti. Saat Ita melahirkan, hal aneh pun terjadi. Dia sebelum waktunya melahirkan, saat tidur, tiba-tiba ada suara pintu yang terbuka. Dia mencoba memanggil suaminya. Mas, kamu di mana? Dan dia juga mencoba untuk memanggil ibunya. Ibu, ibu di mana? 1 orang pun tidak ada yang menyaut panggilan Ita tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat ke depan pintu. Melihat siapa yang membuka pintu depannya. Setelah dia sampai di depan, ternyata dia tidak melihat seorang pun. Akhirnya, sebelum dia masuk ke dalam, tiba-tiba sekilas ada yang lewat di belakangnya, seperti bayangan. Dia mencoba untuk melihat atau mengikuti bayangan tersebut. Dari jauh, dia berjalan, seolah-olah dia melihat di pojok itu ada orang. Awalnya, dia mengira itu adalah ibunya. Dia mencoba untuk mendekat ke bayangan tersebut. Saat dia berjalan, dia melihat ke arah lantai, dia melihat jejak kaki orang atau jejak kaki yang basah. Dia memikir mungkin ibunya itu lagi dari luar. Karena hujan lebat, makanya jalan ke dalam kakinya itu basah. Dia mencoba untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Saat sampai di dapur, dia berhenti. Merasa perutnya itu sakit sekali. Akhirnya di waktu itu, dibarengi hujan dan petir suara yang sangat keras, air tubuhnya itu pecah, menandakan sudah waktunya Ita melahirkan. Saat dia pegang perutnya, itu seperti ada juga orang atau sosok makhluk yang memeluknya dari belakang. Akhirnya Ita pingsan di waktu itu. Untungnya ibu dan suaminya datang membawa Ita ke orang pintar di kampungnya. Maklum waktu itu belum ada dokter atau tenaga medis. Jadi di kampung itu sistem melahirnya masih menggunakan tradisional atau lewat dukun. Dibawalah ke orang pintar atau dukun tersebut dan dibantulah Ita melahirkan. Malam itu akhirnya Ita melahirkan. Paginya, setelah dia melahirkan, ari-ari dari anak ini belum dikubur langsung sama suaminya. Entah itu kelupaan atau gimana. Akhirnya, setelah keadaan Ita membaik, datanglah tetangganya ke rumahnya. Tetangganya memberikan selamat kepada Ita, serta mengucapkan beberapa kata yang bikin Ita seakan merinding.
dia memberikan informasi kalau di desa sebelah ada kejadian anak yang diambil oleh sesuatu makhluk dan ibunya dibunuh oleh makhluk tersebut. Sebelum tetangganya tuh pergi dari rumah atau berpamitan dari rumah Ita, dia juga meninggalkan beberapa pesan, yaitu jangan membiarkan anaknya itu di luar sampai waktu maghrib. Dan juga waktu malam hari, harap letakkan gunting di bawah bantal biar terhindar dari makhluk-makhluk aneh yang ingin mengganggu keluarga mereka. Setelah dia memberitahu tersebut, dia juga memberitahu kalau kebiasaan di kampung ini, jika malam-malam hari terdengar suara ketokan tiang listrik. Jika ketokan itu 5 kali, itu menandakan keadaan sudah tengah malam. Tapi jika melebihi 5 kali, itu menandakan ada makhluk yang jahat datang ke rumah. Malam pun telah tiba. Ita dan suaminya memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, dia menutup seluruh pintunya. Lagi-lagi di desa itu masih turun hujan yang sangat lebat. Malam itu sebelum dia tidur, dia menaruh gunting di bawah bantalnya. Suaminya itu merasa heran. Ita, kamu kenapa? Kenapa kamu taruh gunting di bawah bantal? Itu bukannya bahaya buat kita. Ita hanya tersenyum. Malam itu, ibunya juga lagi melaksanakan salat sunnah. Setelah salat, saat posisinya ibunya itu lagi berzikir, alangkah kagetnya ada sesosok makhluk yang teriak di sebelah telinganya. Saat ibunya melihat makhluk tersebut langsung berteriak ke ibunya itu, seakan ibunya itu terpental karena sangat-sangat kaget. Tidak hanya kejadian aneh yang terjadi dengan ibunya tersebut, Ita juga mengalami hal yang sama, hal-hal yang aneh terjadi pada dirinya. Malam itu, Ita karena tidak bisa tidur, dia mencoba membawa anaknya itu ke ruang tamunya, sambil menggendong dan menyusui anaknya tersebut. Di ruang tamunya itu juga ada kursi goyang, kursi lama yang biasanya ada di daerah perkampungan. Saat dia asik menggendong dan meniduri anaknya ini, tiba-tiba kursi goyang ini bergerak sendiri. Ita seakan kaget melihat kursi tidak ada orangnya, tapi kenapa bisa bergerak sendiri? Akhirnya dia samperin kursi tersebut. Saat dia mau pegang kursi tersebut, tiba-tiba tangannya malah dipegang oleh sosok hantu perempuan. Kagetnya bukan main. Dia teriak sekeras-kerasnya. Pagi pun berlalu. Dia menceritakan kepada suaminya. Sedangkan ibunya juga menceritakan kepada anaknya tersebut kalau dia mengalami hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok perempuan yang ada di rumah tersebut. Suaminya seakan tidak percaya. Mungkin suaminya itu merasa karena efek kelelahan habis melahirkan, serta orang tuanya sudah kelelahan menemani istrinya, karena kebetulan orang tuanya ini sudah berumur. Karena dia menganggap ini sepele, jadi dia tidak menghiraukan. Malam pun telah tiba. Malam itu suaminya sedang asik nonton TV di rumahnya. Ita pun datang ke suaminya. Mas, ari-ari anak kita apa sudah dikuburkan ya? Suaminya itu berkata, oh iya, saya lupa. Ita pun berkata kepada suaminya, Mas, kuburkan sekarang, tidak baik ditunggu-tunggu. Takutnya anak kita malah sakit karena ari-arinya itu gak dikuburin. Suaminya menguburin ari-arinya itu bertepatan di belakang rumahnya, sedangkan di belakang rumahnya itu adalah hutan lebat. Malam itu dikuburkan juga ari-arinya itu, serta diazanin.
Ari-arinya itu ditaruh sebuah lampu dan ditutupin dengan kerangkeng ayam. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Malam kedua setelah penguburan ari-ari tersebut, suaminya ini lagi-lagi duduk di rumahnya itu, lagi memandangi lingkungan sekitarnya. Saat asik bersantai, tiba-tiba dia mendengar suara ayam. Sedangkan di rumahnya itu sudah tidak ada ternak ayam. Dia coba mengikuti suara tersebut. Suara tersebut mengarahkan suaminya ini ke tempat penguburan ari-ari tersebut. Dia terus menyenter ke tempat penguburan ari-ari tersebut. Dari jauh dia melihat sesosok perempuan yang lagi duduk dekat ari-ari tersebut, seperti lagi makan. Disenter terus sama dia, senter terus sama dia. Alangkah kagetnya yang dilihat sama dia itu sosok hantu perempuan yang lagi makan ari-ari anak yang dikuburkannya itu. Kaget bukan main. Akhirnya dia lari ke dalam rumah berteriak. Saat dia menutup pintunya, dia kaget lagi melihat sosok perempuan tersebut. Saat dia menutup matanya, akhirnya yang di depannya itu adalah ibunya. Ibunya berkata, Nak, kamu kenapa? Terus dia menjawab, Ibu, saya melihat sosok perempuan itu. Perempuan tersebut lagi makan ari-ari anak saya, Bu. Saya percaya yang ibu ceritakan dan Ita ceritakan, Bu. Ibunya pun ikut panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil tetua di daerah sana. Tetua pun dipanggil dan dibawa ke rumahnya. Setelah tetuanya itu melihat, tetua itu mengatakan kepada mereka kalau di rumah itu telah didatangi sesosok makhluk yang bernama Kasih. Tetua ini menceritakan cerita singkat tentang Kasih, seorang anak perempuan yang balik dari rantau dalam keadaan hamil besar, yang diusir oleh keluarga dan masyarakat sekitar, serta memutuskan untuk bunuh diri dengan anaknya. Seminggu sebelum Itah melahirkan, makhluk ini sudah datang ke rumahnya di hari kelima. Saat kejadian Itah lagi pecah ketuban, itu sebenarnya bukan air dari ketuban Itah, melainkan air dari tubuh makhluk ini yang mati dalam keadaan hujan. Seakan keluarganya itu benar-benar takut dengan cerita tersebut. Saat mereka bercerita, tiba-tiba anaknya ini menangis. Orang tuanya ini, suami Ita, ibu dan tetua ini, melihat ke dalam tempat anaknya ini tidur. Alangkah terkejutnya, anak ini sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Ita sangat sedih, menangis, meminta tolong kepada tetua ini bagaimana caranya agar anaknya ini ditemukan. Akhirnya mereka melakukan tapa bersama, duduk di depan lilin. Tetua ini mencoba membuka pembicaraan dengan makhluk yang bernama Kasih ini. Tetua ini berkata, Kasih, kembalikan anak mereka. Itu bukan anakmu. Kamu jangan meneror mereka. Mereka tidak ada urusannya denganmu. Mereka tidak bersalah. Jangan ganggu keluarga mereka. Seakan-akan rumahnya itu bergetar. Petir lagi menyambar. Tiba-tiba tetua ini mengajak suaminya itu untuk berjalan ke belakang rumahnya. Ternyata perjalanan menuju belakang rumahnya itu menuju ke pohon besar tempat Kasih itu memutuskan untuk bunuh diri. Tetuanya itu menerawang mencoba mendeteksi di mana bayi tersebut. Akhirnya, setelah tetua ini menyuruh suaminya itu untuk azan, anaknya ini terdeteksi. Tetua itu berkata, anakmu ada di belakang pohon besar tersebut.
Langkah senangnya suaminya ini memutuskan untuk pergi ke belakang pohon tersebut dan mengambil anaknya. Ternyata benar, anaknya itu ada di belakang pohon tersebut. Maka bahagianya dia ketemu dengan anaknya lagi. Dia ambil anaknya, dia ajak tetua ini untuk balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia ketemu sama ibunya. "Bu, saya sudah menemukan anak saya, Bu. Ita di mana, Bu? Ita di mana, Bu?" Ibunya pun berkata, "Ita tadi lagi berzikir di kamarnya." Saat Ita berzikir, tasbih yang digunakan untuk berzikirnya itu putus. Dan apa yang terjadi? Ternyata waktu itu Ita sudah dirasuki oleh makhluk yang bernama Kasih ini. Ita berjalan ke kursi goyang yang ada di rumahnya ini. Dia duduk di kursi goyang tersebut sambil bernyanyi, "Kembalikan anakku, kembalikan anakku, anakku di mana?" Mendengar keadaan Ita tersebut, tetua ini merasa ada yang aneh. Dia langsung berkata, "Ini bau danur. Ini bukan bau orang, ini danur. Kasih, keluar dari wanita tersebut. Dia tidak bersalah. Jangan kamu ganggu keluarga tersebut." Ita yang dirasuki makhluk kasih ini tiba-tiba berteriak, "Kembalikan anakku!" Dia terbang dari kursinya itu. Lagi-lagi tetua ini berkata, "Jangan Kasih, jangan ganggu dia. Keluar dari raga wanita tersebut. Dia tidak bersalah, jangan ganggu keluarga mereka." Tiba-tiba lampu mati, hidup lagi dan kursi itu jatuh ke bawah. Tetua ini menerawang lagi, kemana makhluk ini lari? Akhirnya makhluk ini lari ke belakang rumah tersebut. Anak yang dipegang suami ini tiba-tiba hilang. Tidak ada di pegangan suami ini. Suami ini kaget. Ternyata anaknya ini sudah ada di pelukan Ita yang dirasuki oleh aura kasih. Ita yang sudah dirasuki roh kasih tersebut mencoba untuk menenggelamkan anak tersebut di dalam ember yang ada di belakang rumahnya itu, seperti kejadian Kasih membunuh anaknya. Saat dia mau menenggelamkan anaknya ini, lagi-lagi tetua tersebut berkata, Jangan kamu lukai. Itu bukan anakmu. Lupakan masa lalumu. Lupakan semua penderitaanmu. Jangan ganggu mereka. Itu bukan anakmu. Jangan kamu lampiaskan penderitaanmu kepada keluarga mereka." Suaminya pun berkata juga, "Ita, istriku, sadar. Mengucaplah, sadar. Istighfar Ita, istighfar Ita." Tetua pun juga berkata, "Keluarlah dari raga tersebut. Mereka tidak bersalah, mereka tidak pernah mengganggumu." Akhirnya, dengan suara permintaan, permohonan dari suami, tetua dan ibunya, akhirnya makhluk ini keluar dari tubuh Ita. Siang pun berlalu, akhirnya tetua ini berkata kepada keluarga tersebut untuk mengadakan selamatan di rumahnya tersebut dan mendoakan almarhum Kasih. Di hari tersebut, mereka mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengiringi kepergian Asih serta menaburkan bunga di pohon tersebut. Setelah doa dan kejadian tersebut, semuanya normal semestinya. Oke guys, itulah cerita singkat tentang Kasih. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya untuk video ini. Dan tungguin untuk cerita selanjutnya. Stay tuned in Febitalio. See you guys!